Nah, tapi kalau Roy dengan Tifa, jangankan Pak Jokowi, kalau saya pun saya bilang, kapasitas kalian apa untuk menanya-nanya saya? Kalian siapa? Akhir-akhir ini tingkah laku Roy Suryo CS itu semakin aneh saja. Banyak netizen yang menghujat dia. Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo dicurigai Pak Jokowi minta perlindungan tentang ijazah palsu. Kemudian ketika Rektor UGM mengatakan kalau Pak Jokowi alumni UGM, dicurigai juga alumni belum tentu lulus. Dan kemudian juga ketika Pak Jokowi menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan juga dicurigai. Dan yang lebih aneh lagi, makam Ibunda Jokowi itu juga didatangi. Orang sudah meninggal diseret ke ranah politik. Memang mereka sudah gila. Nah, Roy Suryo itu memang secara fisik itu lulus UGM, tapi logikanya nggak lulus UGM. Nah, berikut ini komentar para netizen yang menghujat Roy Suryo CS. Nah, tapi kalau Roy dengan Tifa, jangankan Pak Jokowi, kalau saya pun saya bilang, kapasitas kalian apa untuk menanya-nanya saya? Kalian siapa? Apalagi Pak Jokowi mantan presiden, mau tunjukkan buat mereka kucul-kucul kedua itu. Saya bilang mereka berdua tuh kayak kurcaci yang cukup itu. Apain kasih buat mereka? Kalau lembaga-lembaga terkait mungkin mungkin kita sebagai pendukung Pak Jokowi ya kan, mungkin kita juga mendorong Pak Jokowi kalau lembaga terkait. Tapi dua orang itu yang sudah mainkan dengan fufu-fafa mereka dari dulu, jadi mereka tuh stres karena apa yang mereka mainkan untuk menyerang Pak Jokowi, belum ada satupun yang berhasil. Saya katakan tunjukkan kepada saya Tifa maupun Roy yang diserang kepada Pak Jokowi, yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu berhasil satu aja. Sebenarnya penegak hukum ini bisa nggak sih nangkep dua manusia kegaduhan itu? Roy Suryo itu dari ijazah Pak Jokowi dia olok-olok berabad berjaman. Nyampe anak-anaknya Pak Jokowi juga diolok-olok ijazahnya. Sekarang lari ke makam emaknya Bapak Jokowi. Bisa nggak sih penegak hukum ngasih sanksi tegas untuk manusia Tifa sama Roy Suryo itu? Masa mantan presiden kita udah sekian abad ini diolok-olok mereka, dihina caci maki mereka. Kita sebagai rakyat diam. Penegak hukum juga pada melongo. Gua naik kelas sampai sekarang udah mau tahun ajaran baru lagi, masih juga nih si Roy Panci CS ya bersama dengan Dokter Tifa yang gua gak tahu gelar dokternya dari mana dan siapa yang memberikan gelar tersebut ya, masih aja ngurusin ijazah kata gua serius nanya. Terus kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu, manfaatnya untuk Roy Suryo itu apa? Dapat apa Roy Suryo ini? Dapat apa atensi publik? Enggak juga. Bapak Joko Widodo itu sudah selesai menjabat untuk melanjutkan perjuangan kami. Perjuangan apa? Kentut lah kupret. Begituan kata perjuangan, mau ngapain? Perjuangan apa? Perjuangan yang sia-sia. Situ sendiri yang bilang selama masa pilkada 2012, ini udah 2025, sebentar lagi 2026 ya. Ini sudah berapa belas tahun berjalan? Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Lu kan udah jadi peneliti kan udah dari beberapa tahun yang lalu ya, udah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa lu baru meneliti itu setelah Bapak Joko Widodo sudah selesai masa jabatannya? Situ waras kagak dah? UGM bilang asli, polisi bilang asli. Ini orang kenapa dah pada ini CS ini kenapa dah? Lu cari circle yang bener deh, jangan yang toksik. Kata gue jelek banget tabiat lu pada. Itu tuh secara nggak langsung kalian itu meragukan kapasitas Universitas UGM dan kalian itu meragukan pihak kepolisian, tau gak sih? Ini tuh sudah berangsur-angsur terlalu lama. Tapi by the way anyway Baswe ya, bener kata Roy Suryo, ijazah yang dia pegang ini memang bukan ijazah asli, karena ijazah asli ada di tangan Bapak Joko Widodo. Karena yang Roy Suryo pegang ini adalah fotokopian, ya jelas palsu lah. Terus gue mau tanya, lu kalau ngecek ijazah asli, ya ngeceknya itu kemana? Ke lembaga sekolah kan? Kalau ngecek keaslian SIM kan di Polres, karena yang mengeluarkan SIM itu Polres. Kalau ngecek keaslian paspor, ngeceknya ke kantor imigrasi, karena imigrasi yang mengeluarkan paspor. Kalau ngecek keaslian buku nikah, ngeceknya ke KUA, karena KUA yang mengeluarkan buku nikah. Ya terus kalau ngecek ijazah kemana? Ke lembaga pendidikan atau ke universitasnya kan? Nah lembaga pendidikan universitasnya sudah menyatakan ijazah tersebut asli, terus kurang apa lagi? Kalau lulusan UI, ya tanya ke UI. Kalau lulusan UGM, ya tanya ke UGM. Nah sekarang pihak UGM-nya juga udah berkali-kali bilang kalau Bapak Joko Widodo itu memang mahasiswa di sana. Terus cari apa lagi? Kurang apa lagi? Lu mau ngapain lagi? Jangan-jangan lu ngecek keaslian ijazahnya lu bukan ke UGM, ke universitas lain. Sebenarnya yang lu cari itu apa sih? Roy Panci dan CS apa sih yang lu cari? Manfaatnya apa? Dapat apa? Pak Joko Widodo itu sudah 10 tahun sekuat tenaga membangun negara Republik Indonesia ini, sudah biarkan beliau pensiun dengan tenang, dengan damai. Udah, ngapain disenggol-senggol mulu? Emang nih usia lu ini lagi lucu-lucunya emang. Pihak universitas, pihak kepolisian sudah menyatakan ijazah tersebut asli ya. Terus masa netizen, masa rakyat disuruh lebih percaya Roy Suryo dan Dokter Tifa? Kalau saya bilang ketololan. Lo kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok, gitu kan? Lo gimana masalah ijazah kok lari-larinya ke makam? Terus apa urgensinya kamu ke makam daripada orang yang sedang kau bully? Mau kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Orang makin lama kan melihat alangkah tololnya kau jadi manusia. Kok orang hal-hal yang tidak perlu untuk ke politik kau lakukan. Ada apa kamu sebarang? Kamu masih waras kok nggak sih? Kan sudah nggak ada nyambungnya lagi. Nah, bahkan mau orang bertanya kek mau apa kek itu, faktanya kau mengeluarkan statement bahwa itu bukan anak kandungnya ibu ini. Loh, kok kau ikut campur dengan urusan keluarga orang lain? Kau bisa bayangkan nggak kalau kau dibilang umpamanya nih, wah anakmu anak haram, kamu marah nggak? Gitu, balikin pada dirimu. Jadi alangkah tidak manusiawi. Ya, kalau saya katakan bahwa ini sudah perbuatan biadab. Berarti dari sisi moralitasnya? Moralitasnya bukan moralitas manusia yang beriman, ya biadab itu. Kenapa? Ya,
Yang sialnya orang-orang ini orang-orang berpendidikan, punya ilmu. Kok dangkal banget? Kok bukan ilmunya yang digunakan, tapi sudah perilakunya yang sudah tidak beres ini dipertontonkan kepada masyarakat. Terus moralitasmu di mana? Tolong sebelum kau lakukan itu kau kembalikan kepada dirimu, kalau keluargamu diperlakukan kayak gitu, kira-kira kau berterima atau enggak? Itu aja, ya. Balikin gitu loh. Jadi dibilang tuh mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu. Suatu ketika kau akan terjebak dengan apa-apa yang sudah kau lakukan, yang tidak ada konstruksinya ke masalah itu, kau korek-korek. Kau datang ke sana, datang ke sini hanya untuk mencari celah daripada Pak Jokowi dan keluarganya. Pak Jokowi mau diteliti. Dulu masalah ari-ari diteliti itu cuma jokes netizen, komentar netizen ya. Nanti jangan-jangan ari-arinya Pak Jokowi diteliti, sama gerombolan sakit jiwa malah diteliti beneran. Emang pantes kalau gerombolan ini dinamakan gerombolan sakit jiwa, bukan sakit hati tapi sakit jiwa. Dan Tifa ini dia itu penampilan rohani, tapi aslinya teman-teman, aslinya roh halus. Ya teman-teman, itu tadi beberapa komentar netizen yang menghujat tingkah laku Roy Suryo. Sebetulnya masih banyak lagi ya netizen yang menghujat tingkah laku Roy Suryo CS belakangan ini. Memang ini bukan persoalan biasa, ini pasti ada motif politik di balik ini semuanya, sehingga isu ijazah palsu dari Pak Jokowi atau Mas Gibran itu berlarut-larut tidak selesai. Kalau menurut logika yang normal, seharusnya ini sudah selesai. Karena apa? Dari pihak UGM sama Barreskrim Polri itu menyatakan kalau Pak Jokowi itu ijazahnya asli dan memang lulusan UGM. Nah sekarang UGM sudah menyatakan Pak Jokowi lulusan UGM kok tidak dipercaya. Lalu yang mau dipercaya siapa? Maunya mempercayai Roy Suryo CS itu yang datang ke makam Ibunda Jokowi untuk diseret dalam masalah ijazah palsu ini, ya. Jadi mereka itu inginnya memaksakan kehendak mereka. Ya jalan satu-satunya ya mereka itu masuk ke bui udah selesai, ya. Tidak ada ampun lagi, karena kalau masih ada mereka itu negara ini akan berisik saja, ya. Berisik pada hal-hal yang tidak berguna, ya, hal yang sangat remeh-temeh, ya, tidak ada gunanya, ya. Jadi memang Roy Suryo CS ini sebaiknya memang segera menghuni Hotel Prodeus supaya negeri kita ini semakin adem ayem tenang. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.